Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, nah untuk presensinya nanti tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang kuteguhkan imanku dengan ibadah. Nah, silahkan lihat slide PPT berikut ya teman-teman. Cermati kasus berikut. Arman tercatat sebagai warga RT 9 RW 7 di kelurahan di salah satu kota besar di Indonesia. Semua tetangganya mengetahui ia adalah seorang muslim. Setiap hari Jumat ia bersama warga lainnya melaksanakan sholat Jumat di masjid dekat rumahnya. Pada bulan Ramadan, ia pun berpuasa bersama umat Islam lainnya. Namun, ia tidak pernah melaksanakan sholat 5 waktu dalam kesehariannya. Nah, nanti tanggapan kalian ditulis di kolom komentar ya. Nah, yang kedua yaitu Erna seringkali melaksanakan sholat asar di akhir waktu karena ia harus bekerja di kantor dan pulang menjelang maghrib. Tak jarang sholat asarnya bersamaan dikerjakannya dengan sholat maghrib karena sempitnya waktu yang ia punya. Ia ikhlas melakukannya karena ia yakin pasti Allah memahaminya. Nah, oke, selanjutnya yaitu mutiara iman dalam diri manusia. Oke, berbicara mengenai masalah keimanan tidak bisa terlepas dari ibadah karena ibadah adalah aktualisasi dari keimanan dan keimanan dapat menjadi sempurna dengan pelaksanaan ibadah karena ibadah adalah buah keimanan. Nah, banyak orang berpikir bahwa ibadah adalah melaksanakan sholat, puasa, menunaikan zakat, dan melaksanakan ibadah haji. Padahal tidak hanya demikian. Saat seseorang melaksanakan aktivitas dan Allah ridho terhadapnya, maka itu juga dapat disebut dengan ibadah, sehingga ibadah tidak meliputi perbuatan yang syarat dan rukunnya sudah ditentukan syar'i, yang kita dapat menyebutnya sebagai perbuatan yang mahdhuf, melainkan ada pula perbuatan yang syarat dan rukunnya tidak ditentukan syar'i yang kita dapat menyebutkan ibadah khairu mahdhuf. Adapun keimanan adalah hal paling utama dalam kehidupan manusia. Mengapa? Karena pelaksanaan iman yang luar biasa tidak akan ada nilainya tanpa didasari keimanan. Oke, jadi ini ada salah satu hadis riwayat Ali bin Abi Thalib dari Ibnu Majah. Al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qawlu bil lisani wa amalu bil arkan. Oke, teman-teman bisa sambil baca ya. Al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qawlu bil lisani wa amalu bil arkan, yang artinya iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan dilakukan dengan anggota badan atau perbuatan. Nah, 3 hal penting dari sebuah keimanan yaitu 1. Diyakini dengan hati, 2. Diucapkan dengan lisan, 3. Dilakukan dengan perbuatan. Oke, nah jadi contoh diyakinin dengan hati itu kita percaya bahwa Allah itu ada. Nah, yang kedua itu diucapkan dengan lisan. Kalian ada yang tahu kalimat syahadat? Ada yang bisa? Yuk kita baca bareng-bareng. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, diucapkan dengan lisan. Nah, itu kayak misal kita menyebutkan syahadat harus dengan lisan. Nah, yang ketiga dilakukan dengan perbuatan. Nah, contoh kita melaksanakan sholat, puasa, ibadah haji. Nah, itu merupakan contoh dilakukan dengan perbuatan. Oke, selanjutnya yaitu
rukun iman. Kita nyanyi bersama-sama ya. Nih, rukun iman ada 6. 1 kepada Allah, 2 pada malaikat, 3 kepada kitab, Rasul, keempat, kelima hari kiamat, keenam qada dan qadar. Rasul, keempat, kelima hari kiamat, keenam qada dan qadar. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ciri ibadah yang diterima Allah. Nah, didasari keikhlasan karena Allah SWT. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadisnya, ya ayyuhan nasu ahlisu a'malakum lillahi fa innallaha la yaqbalu minal a'mali illa ma khalasalah. Wahai manusia, ikhlaskan seluruh amalmu karena Allah. Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali didasari keikhlasan karenanya. Nah, sesuai tuntutan Rasulullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Oke, ini ada penugasan ya, kerjakan kasus yang tadi itu, sama tulis dan hafalkan hadis, dan berikan pendapatmu di kolom komentar ya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.